Penting banget nih untuk punya ketenangan jiwa dan pikiran. Soalnya banyak orang yang mentalnya rusak gara-gara lingkungan, temen, pacar, atau bahkan keluarga. Nah, jadi di sini Bastian Stoic bakal kasih insight yang keren banget buat kalian semua. Yuk, dengerin bareng-bareng. Poin pertama, apa yang sebenarnya Anda fokuskan? Mungkin kamu sedang duduk di depan layar ini sambil memikirkan begitu banyak hal. Apa yang harus kamu lakukan besok? Apa yang orang lain pikirkan soal dirimu hari ini? Dan mungkin saja kamu belum sempat bertanya, apa sebenarnya yang sedang aku fokuskan dalam hidup ini? Tenang, kita semua pernah ada di titik itu. Titik di mana kepala terasa penuh, tapi hati seperti kosong. Karena bukan beban yang terlalu berat, tapi arah yang tak jelas. Bisa jadi kamu fokus pada pekerjaan, bisa juga pada ekspektasi keluarga, atau mungkin tanpa sadar, kamu sudah terlalu sibuk membandingkan diri dengan pencapaian orang lain. Sibuk mengejar sesuatu yang entah milik siapa. Dan anehnya, tubuh kita ikut patuh. Sibuk setiap hari, lelah tanpa alasan yang pasti. Padahal, kalau ditelusuri, bisa jadi fokus kita bukan pada apa yang membuat hidup terasa hidup, tapi pada apa yang membuat kita terus berlari tanpa arah. Dalam pemikiran orang-orang Stoik, fokus bukan sekadar memilih hal untuk dipikirkan, tapi soal mengarahkan seluruh kesadaran kita hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Bukan karena ingin menghindar, tapi karena mereka tahu menghabiskan energi untuk hal di luar kendali hanya akan membuat kita jadi tawanan dari hal-hal yang tidak pernah pasti. Dan ini yang sering luput. Fokus itu bisa menyesatkan kalau ia diarahkan ke hal-hal yang bukan milik kita, seperti citra diri yang harus selalu tampak sukses, atau keharusan untuk terlihat baik di mata semua orang. Seolah hidup ini adalah panggung, dan kita adalah pemeran yang tidak pernah diberi naskah, tapi harus tetap tampil sempurna. Sekarang bayangkan begini, kamu bangun pagi, seketika langsung membuka layar, melihat siapa yang berhasil, siapa yang gagal, siapa yang lebih bahagia. Padahal kamu belum sempat menyapa dirimu sendiri. Kamu belum bertanya apa yang sebenarnya kamu inginkan hari ini. Bukan apa yang dunia harapkan, tapi kamu. Lalu datanglah perasaan yang tak bisa dijelaskan. Rasa hampa yang tak tahu dari mana asalnya. Tapi kamu merasa hidup ini seperti bukan milikmu lagi. Bisa jadi, itu karena fokusmu telah digeser perlahan. Bukan oleh orang lain secara langsung, tapi oleh sistem yang terbentuk secara diam-diam. Lingkungan, media, tuntutan sosial, dan rasa takut tertinggal. Seperti yang dibuktikan banyak studi dalam neuroscience, perhatian kita bisa dibajak secara halus tapi konsisten. Dari notifikasi yang terus berdering, hingga kebutuhan untuk selalu merasa ada, walau kehilangan diri. Dan dalam jangka panjang, ini bukan cuma soal stres, ini soal bagaimana kamu bisa merasa hidup, meski setiap hari kamu bergerak. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Bukan dengan tiba-tiba menutup semua koneksi, bukan dengan melarikan diri dari dunia, tapi mulai dari satu hal yang sangat sederhana. Mengakui bahwa kamu mungkin saja selama ini sedang fokus pada hal yang salah. Mengakui bahwa sebagian besar kelelahanmu bukan karena kamu terlalu sibuk, tapi karena kamu terlalu sering membuktikan sesuatu yang bahkan tidak perlu dibuktikan. Dan dari pengakuan itu, muncul ruang kecil. Ruang untuk melihat. Ruang untuk bertanya, pelan-pelan. Apakah ini sejalan dengan apa yang benar-benar aku inginkan? Apakah aku melakukan ini karena aku atau karena mereka? Tentu tidak mudah. Mengubah fokus bukan soal satu keputusan besar, tapi tentang keputusan-keputusan kecil yang kamu buat setiap hari. Seperti memilih untuk menunda membuka layar 1 jam lebih lama, hanya untuk memberi waktu kepada dirimu sendiri. Atau mulai menulis 1 baris dalam jurnal harian. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengingatkan dirimu tentang siapa kamu, tanpa semua bising dari luar. Dan ya, akan ada yang bilang kamu berubah. Akan ada yang merasa kamu menjauh. Tapi sesungguhnya, kamu sedang mendekat kepada dirimu sendiri. Tapi hati-hati, terlalu fokus pada diri sendiri juga bisa jadi jebakan. Kamu bisa tenggelam dalam dunia batinmu sendiri hingga lupa bahwa hidup ini juga tentang berbagi. Namun di sisi lain, terlalu fokus pada orang lain bisa jadi bentuk pelarian. Pelarian dari luka yang belum selesai, dari pertanyaan-pertanyaan yang tak berani kamu jawab sendiri. Dan karena itulah, keseimbangan itu penting. Seperti yang diajarkan oleh Epictetus, bahwa hidup ini bukan tentang mengontrol dunia,
tapi tentang mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap dunia. Sekarang coba bayangkan, bagaimana hidupmu akan terasa jika kamu mulai mengembalikan kendali pada dirimu. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk jadi utuh. Untuk tahu kemana kamu melangkah dan kenapa. Dan kalaupun kamu belum tahu jawabannya hari ini, tidak apa-apa. Yang penting, kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Ke arah yang berasal dari dalam, bukan dari tekanan yang datang dari luar. Kita masih akan lanjut ke perjalanan berikutnya. Tapi untuk saat ini, cukup tanyakan satu hal sebelum tidur malam nanti. Apa yang sebenarnya sedang aku fokuskan? Dan siapa yang memilih itu untukku? Poin kedua, cara kerja otak Anda dan mengapa Anda merasa terjebak. Ada momen di mana kamu merasa seperti sedang hidup di dalam ruang yang sempit, padahal kamu sedang berada di dunia yang luas. Kamu bergerak, tapi tidak benar-benar maju. Seakan setiap langkahmu hanya mengitari tempat yang sama. Dan anehnya, kamu tidak benar-benar tahu kenapa. Mungkin karena kamu terlalu lama menyesuaikan diri. Terlalu sering mencoba terlihat wajar. Terlalu lihai membungkam suara dalam kepala sendiri yang sejak lama berbisik. Ada yang salah di sini. Tapi kamu bertahan, seperti robot yang terus berjalan dalam pola yang sama, karena merasa tidak ada pilihan lain. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bisa jadi fokus kita selama ini diarahkan oleh hal-hal yang tidak pernah kita pilih sendiri. Namun, ada yang lebih pelik dari sekadar fokus. Pola pikir otomatis. Otak kita menyukai pengulangan. Bukan karena itu baik, tapi karena itu mudah. Jalur pikiran yang sudah terbentuk, sekalipun negatif, seringkali dianggap aman. Karena di sanalah otak menghemat energi. Kita menyebutnya zona nyaman. Padahal bisa jadi itu cuma zona terbiasa. Mari lihat dari sisi yang lebih dalam. Otak manusia secara alami memiliki bias terhadap hal negatif. Ini bukan kebetulan, ini evolusi. Selama ribuan tahun, otak manusia dilatih untuk mendeteksi ancaman lebih cepat daripada peluang. Itulah sebabnya, satu komentar menyakitkan bisa menenggelamkan 10 pujian. Dan satu penyesalan kecil bisa terus berputar di kepala selama berminggu-minggu. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Kamu sedang diam, tapi kepalamu tidak. Khawatir tentang hal yang belum terjadi. Menyesali hal yang tidak bisa diulang. Mencemaskan kesalahan kecil yang orang lain bahkan mungkin sudah lupa. Dan kamu lelah. Tapi kamu tetap tidak bisa berhenti. Itu karena sistem limbik di otak, khususnya bagian amigdala, bertugas mendeteksi bahaya dan mempertahankan kita. Sayangnya, ia tidak pandai membedakan antara ancaman nyata dengan ancaman yang hanya kita pikirkan. Jadi setiap kali kamu merasa terjebak, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi, otakmu sedang aktif, terlalu aktif. Mempertahankanmu dari perubahan yang belum ia pahami. Bahkan, bisa jadi kamu sedang tumbuh, tapi otakmu belum sempat menyadari bahwa kamu tidak lagi berada dalam ancaman. Itulah kenapa dalam stoikisme, kebebasan bukan soal keluar dari situasi, tapi keluar dari pola pikir yang memperbudak kita. Kebebasan sejati dimulai saat kamu menyadari, pikiranmu bukan dirimu, kekhawatiranmu bukan kenyataan, dan kebisingan di dalam kepala bisa dipelajari untuk diredam. Tapi tentu, teori semacam ini terdengar mudah. Dalam praktiknya, tidak semua orang punya tenaga emosional untuk langsung berubah. Mungkin kamu tahu kamu sedang stuck, tapi tubuhmu seperti menolak bergerak. Hari-harimu terisi, tapi jiwamu kosong, dan itu normal. Karena keluar dari pola itu tidak selalu dimulai dengan kekuatan besar. Kadang justru dimulai dari tindakan kecil, seperti menyadari bahwa kamu sedang merasa jenuh, dan tidak buru-buru menghakimi perasaan itu. Kamu bisa mulai dari sini, mengamati. Apa yang sering kamu ulang dalam kepala? Kalimat seperti apa yang muncul saat kamu sedang diam? Apa perasaan pertama yang muncul setiap kamu bangun tidur? Bisa jadi itu adalah pintu masuk. Pintu untuk memahami. Apakah kamu sedang menjalani hidupmu, atau hanya menjalankan program lama yang ditanamkan oleh lingkungan, oleh trauma, atau oleh ekspektasi yang tak pernah kamu sepakati? Dan tentu, kita tidak bisa membahas ini tanpa menyentuh konteks sosial. Biasanya kalau kita tumbuh dalam budaya yang menjunjung tinggi tanggung jawab, mudah bagi kita merasa bersalah. Hanya karena ingin berhenti sebentar. Bukan karena kita malas, tapi karena kita terbiasa menilai-nilai diri dari seberapa banyak kita bisa memenuhi harapan orang lain. Akhirnya kita terus bergerak, bukan karena ingin, tapi karena takut dibilang berhenti. Lalu muncullah perasaan itu. Rasa terjebak. Perasaan yang sulit dijelaskan. Yang membuat kamu bisa tertawa bersama orang lain, tapi menangis saat sendirian. Yang membuat kamu terlihat sibuk. Padahal kamu merasa tidak kemana-mana. Tapi,
Bagaimana kalau perasaan itu bukan pertanda kamu gagal? Bagaimana kalau itu adalah alarm dari tubuh dan pikiranmu bahwa kamu sudah terlalu lama diam di ruang yang tidak membesarkanmu? Apa jadinya kalau rasa terjebak itu sebenarnya adalah dorongan untuk berpindah? Untuk bertumbuh? Dalam psikologi, dikenal istilah impaired disengagement. Ketika kita tahu bahwa suatu pikiran menyakiti kita, tapi kita tidak tahu bagaimana cara berhenti dari situ. Dan inilah alasan kenapa kamu harus mulai dengan langkah kecil. Langkah yang kamu pilih, bukan karena orang lain menyuruh, tapi karena kamu akhirnya ingin kembali menjadi pengendali atas hidupmu sendiri. Bisa jadi, itu dimulai dengan mematikan notifikasi saat bekerja, atau memilih untuk tidak menanggapi drama yang bukan milikmu, atau sekadar meluangkan waktu 5 menit untuk duduk diam dan mendengar napasmu sendiri. Dan jangan lupa, semakin kamu sadar akan pikiranmu, semakin besar ruang yang kamu miliki untuk memilih. Untuk memilih apa yang ingin kamu pikirkan, apa yang ingin kamu percaya, dan siapa yang ingin kamu dengarkan. Tidak semua orang akan mengerti perjalananmu, tapi kamu tidak perlu validasi dari semua orang untuk mulai memilih jalan pulang ke dalam diri sendiri. Sebelum kita lanjut, coba pikirkan ini baik-baik. Apakah rasa stuck yang kamu rasakan sebenarnya ajakan untuk melepaskan? Poin ketiga, kuasai pikiran dan emosi Anda. Kadang yang membuat kita kelelahan bukan dunia luar, tapi suara di dalam kepala sendiri. Bukan karena kita tak kuat menghadapi masalah, tapi karena kita terlalu lama membiarkan emosi jadi satu-satunya pengemudi. Dan ironisnya, kita sering baru sadar saat semuanya sudah kacau. Kita berkata hal-hal yang tidak kita maksud, membuat keputusan yang tidak kita pikirkan, lalu menyesal dalam diam, sambil bertanya, kenapa aku begini ya? Seperti yang sudah kita singgung sebelumnya. Perasaan terjebak, pikiran yang berulang, ketidakjelasan arah. Semuanya berakar pada satu hal yang sederhana, tapi sering kita abaikan. Kita tidak benar-benar menguasai pikiran dan emosi kita sendiri. Banyak orang mengira, menguasai emosi itu artinya menjadi orang yang dingin, yang tidak tersentuh, yang selalu tenang, tanpa ekspresi. Padahal, itu bukan kendali, itu penekanan. Dan penekanan hanya akan membuat emosi itu menumpuk, lalu meledak di tempat yang paling tidak kita harapkan. Mungkin di tengah argumen kecil, mungkin saat kita kelelahan, atau mungkin kepada orang yang justru paling kita sayangi. Jadi kalau kamu sering merasa emosimu naik turun seperti roller coaster, itu bukan karena kamu lemah. Bisa jadi kamu hanya belum diajari bagaimana caranya benar-benar mengenali dan mengelola isi kepalamu. Coba bayangkan begini. Kamu sedang dalam perjalanan pulang, macet, hujan, habis ditegur bos, lalu seseorang menyenggolmu tanpa minta maaf, dan tanpa pikir panjang kamu marah. Meledak. Setelah itu, kamu menyesal. Bisa jadi kamu bukan marah karena orang itu, tapi karena pikiranmu sudah penuh, dan emosimu sudah terlalu lama mengendap. Inilah yang sering disebut sebagai amigdala hijack. Ketika bagian otak yang bertugas mengatur emosi, amigdala, mengambil alih kendali dari bagian otak yang mengatur logika dan rasionalitas. Saat itu terjadi, kita tidak berpikir, kita hanya bereaksi. Dan masalahnya, kalau ini terjadi terlalu sering, bisa jadi kamu mulai percaya bahwa dirimu memang seperti itu. Padahal tidak. Itu hanya kebiasaan yang dibentuk oleh pikiran yang belum pernah kamu dudukan sebagai tamu. Sebagai sesuatu yang bisa kamu ajak bicara. Bukan sesuatu yang harus langsung kamu turuti. Ada satu hal menarik dari filosofi Stoik. Mereka percaya bahwa emosi itu bukan musuh. Emosi hanyalah cerminan dari bagaimana kita menilai sesuatu. Kalau kamu marah, itu bukan karena dunia salah, tapi karena kamu menilai dunia seharusnya tidak seperti itu. Kalau kamu kecewa, itu bukan karena seseorang gagal memenuhi harapanmu, tapi karena kamu terlalu yakin harapanmu pasti dipenuhi. Jadi kuncinya bukan mematikan emosi, tapi mengubah cara kita menilai situasi. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kamu mulai duduk bersama pikiranmu. Sayangnya, kita hidup di zaman yang buru-buru. Apa-apa harus cepat, harus produktif, harus tenang, tapi tetap harus bisa multitasking. Dan di tengah semua itu, kita kehilangan satu hal penting. Kesadaran untuk mengamati. Bukan menghakimi, bukan menilai, tapi hanya mengamati.